Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajat Sudrajat sebagai penata layanan operasional di bidang pendidikan non-formal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K saya dengan judul rencana aksi saya adalah upaya peningkatan kepatuhan satuan pendidikan terhadap jadwal penutupan penatausahaan pada aplikasi ARKAS. Kondisi ideal dalam pelaksanaan penatausahaan pada aplikasi ARKAS adalah tercapainya kepatuhan seluruh satuan pendidikan terhadap jadwal penutupan penatausahaan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepatuhan ini mencerminkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan waktu penutupan. Lembaga PKBM harus melakukan penutupan ARKAS pada saat bulan berjalan di akhir bulan tersebut. Ketepatan dan kelengkapan data. Pemahaman operator yang memadai. Monitoring dan evaluasi yang efektif. Serta dukungan sistem yang optimal. Koordinasi yang baik antara lembaga PKBM dengan bidang pendidikan non-formal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Budaya disiplin administratif. Yang sering kita temui hambatan di lapangan adalah rendahnya kepatuhan terhadap jadwal, keterbatasan pemahaman operator, ketidaklengkapan dan ketidaktepatan data, serta kendala teknis aplikasi. Seringnya update aplikasi melalui pembaharuan aplikasi tersebut menghambat pelaporan di ARKAS bagi lembaga PKBM. Minimnya monitoring dan evaluasi, kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis, serta manajemen waktu yang kurang optimal, koordinasi yang belum maksimal. Inovasi. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan sebagai instrumen pengendalian kepatuhan penutupan penatausahaan pada aplikasi ARKAS. Inovasi yang dikembangkan adalah saya membuat surat edaran interaktif dan terstruktur. Surat edaran berbasis timeline, integrasi checklist wajib, penegasan, konsekuensi dan apresiasi. Distribusi multi-channel, penguatan instruksi monitoring, lampiran format pelaporan progres, bahasa yang tegas namun operasional. Di sini bulan ke-1 saya akan berencana aksi dengan penyusunan konsep surat edaran Kepala Dinas Pendidikan, review dan penyempurnaan draft, penetapan dan penerbitan surat edaran, sosialisasi kepada satuan pendidikan di lembaga PKBM, distribusi surat edaran multi-channel. Bulan kedua, saya melaksanakan implementasi checklist penatausahaan, pelaporan progres penatausahaan, monitoring dan pendampingan dari bidang pendidikan non-formal terhadap satuan lembaga PKBM. Dan di bulan ketiga, saya melaksanakan evaluasi tingkat kepatuhan di mana PKBM sudah menutup belum ARKAS tersebut pada saat bulan berjalan di akhir bulan tersebut. Tindak lanjut, apresiasi dan pembinaan. Indikator upaya peningkatan kepada satuan pendidikan terhadap jadwal penutupan penatausahaan pada aplikasi ARKAS. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penutupan penatausahaan tepat waktu mencapai 90% dari seluruh jumlah PKBM yang ada di Kabupaten Cirebon. 2. Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan terhadap jadwal penutupan penatausahaan yang minimal 30% dari kondisi awal. Menurunnya tingkat kesalahan dan ketidaklengkapan data penatausahaan menjadi 10%. Seluruh satuan pendidikan 100% telah menerima dan mengimplementasikan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan yang telah diedarkan. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kepatuhan secara menyeluruh terhadap 100% satuan pendidikan. Terbentuknya budaya tertib administrasi dan disiplin waktu pada semua lembaga dalam pengelolaan penatausahaan keuangan di satuan pendidikan.
Dampak di sini akan saya paparkan juga peningkatnya kepatuhan satuan pendidikan dari yang tadinya terlambat menjadi tepat waktu, tertib administrasi keuangan, meningkatnya akurasi dan kualitas data pada satuan pendidikan PKBM di Kabupaten Cirebon. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi dari bidang pendidikan non-formal, meningkatnya kapasitas dan disiplin operator di satuan lembaga masing-masing, serta terbangunnya budaya disiplin dan akuntabilitas di satuan pendidikan PKBM di Kabupaten Cirebon. Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan efektivitas inovasi, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Penerapan berkelanjutan, penguatan digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM di satuan lembaga PKBM, peningkatan intensitas monitoring dari Dinas Pendidikan, pemberian reward dan punishment, penguatan koordinasi, serta replikasi inovasi. Terima kasih. Saya sudah menyampaikan rencana aksi yang saya kerjakan.